Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kita akan membahas materi international marketing kali ini di salah satu materi di mata kuliah international bisnis ya. Oke, kita mulai saja. International marketing. Oke, kita pahami apa definisi marketing, basically-nya seperti apa yang sudah pernah kita pelajari selama ini. Pemasaran atau marketing is the process of perencanaan, eksekusi atas konsepsi tentang harga, promosi, distribusi, barang dan jasa yang akan kita buat, kita tentukan, kita produksi untuk sebagai alat pertukaran yang memuaskan kedua belah pihak ya, satisfy individual sebagai target market dan perusahaan tentunya ya. Oke, kita lanjutkan. Apa kaitannya marketing dalam international business ya? Dalam international business ini kita bicara tentang marketing dalam skup yang lebih luas ya, di mana kita perluas aktivitas dari pemasaran ini melewati batas suatu negara ya, tidak hanya dalam satu negara lokal tertentu ya. Oke. International marketing sebagai integrated functional area, jadi dia sebagai pusat memastikan ya bahwa kegiatan pemasaran internasional ini sesuai dengan strategi perusahaan ya atau strategi bisnis yang ditetapkan oleh perusahaan, corporate strategy, dan juga menjadi sentral dari strategi fungsional lainnya ya, seperti operation management, accounting, finance, dan human resource management atau SDM. Jadi semua strategi fungsi yang ada di perusahaan sentralnya melihatnya di strategi international marketing ya, karena dia yang akan menjadi pengintegrasi ya, titik sentral dari strategi bisnis yang diturunkan dari strategi corporate perusahaan. Oke, ini. Strategi pasar harus support bisnis strategi ya. Ini terkait dengan hal yang disampaikan di slide sebelumnya bahwa harus konsekuen atau sesuai dengan strategi perusahaan ya, corporate strategy atau strategi bisnisnya. Ada 3 alternatif pilihan strategi basic yang menjadi pilihan usaha atau strategi bisnis. Yang pertama strategi diferensiasi ya, dia menentukan diferensiasi apa yang akan menjadi strategi bisnisnya ya, spesial di ada sesuatu yang berbeda yang ingin ditonjolkan. Ada yang berikutnya terkait dengan cost leadership ya, dia menetapkan harga yang paling murah ya pastinya ya, nantinya di materi strategi lebih detail dijelaskan tentang bagaimana upaya menetapkan harga agar menjadi pemimpin pasar dengan harga yang paling murah ya, cost leadership.
Ya, dia bisa melakukan efisiensi produk, bisa melakukan desain produk yang lebih efisien dan yang lain ya. Ini pilihan yang kedua, strategi bisnis yang diambil oleh corporate atau perusahaan. Yang ketiga terkait fokus ya, dia mau fokus terhadap strategi pasar tertentu ya, mungkin lini produk tertentu, mungkin fokus atas lini produk minuman, air minum dalam kemasan, atau mungkin minuman cola ya, kalau Coca-Cola or Pepsi ya sejenis, dia mau fokus terkait dengan produk yang mau dia tawarkan, atau terkait dengan market atau segmen pasar tertentu yang ada di seluruh dunia, mungkin internasional, terdiri dari beberapa negara ya. Ini lintas border tadi ya, national border. Oke, itu 3 alternatif strategi yang kita harus mensupportnya di strategi marketnya ya. Marketing mix isu ya, ini permasalahan marketing mix di marketing. Kita pelajari ada 4P ya, yang untuk product manufacture, product first place and promotion. Jadi terkait dengan how to develop the firm's product. Jadi bagaimana sih kita mau mengembangkan produk dari perusahaan ya. P yang pertama, yang kedua yaitu how to price this product, bagaimana menetapkan harga produk-produk tersebut. Dan ini terkait dengan berbeda negara ya, tidak hanya satu negara yang dilayani, bisa jadi ada beberapa ketentuan, nanti kita bisa bahas sedikit. And then how to sell this product, bagaimana kita menjual produknya, ini terkait dengan distribusi ya, atau mempromosikan kaitannya. How to sell this product. And then how to distribute this product to the firm customer. Jadi ini P yang terakhir, yaitu terkait dengan place ya, distribution ya, how to this product to the firm customer. Bagaimana kita menyampaikan produk ini sampai kepada tangan konsumen ya, bagaimana pergerakan secara fisik, maksudnya moda transportasi yang akan digunakan, terus bagaimana akan produk itu diperdagangkan di suatu negara tertentu yang menjadi tujuan sebuah produk atau jasa yang mau ditawarkan di sebuah tempat target market tertentu yang sudah dipilih oleh perusahaan. Dan kita bisa melihat elemen dari marketing mix untuk perusahaan internasional ya. Di sini kita bisa melihat secara utuh tadi bisnis strategi, kita melihatnya fokus pada pertimbangan kita harus menyelaraskan apa yang menjadi strategi sebuah perusahaan, yaitu strategi bisnis yang ditetapkan oleh perusahaan corporate, dan itu kita akomodasi di strategi marketing ya, di mana marketing ini sebagai integrate atau titik sentral juga strategi atau fungsi-fungsi yang lain yang ada di perusahaan ya, yang tadi yang di awal-awal kita jelaskan. Marketing mix ya ini sama sih ya, produk, bagaimana menetapkan produk, pricing, promotion, and also place ya, tadi sudah dijelaskan. Nah ini yang perlu kita pahami lebih dalam terkait dengan key decision making factor ya. Jadi faktor kunci yang menetapkan kita menentukan produk ya seperti apakah ya, ini penentu dari marketing mix atau bauran pemasaran yang kita akan kita bikin, akan kita buat ya, kita blend ya, marketing blend or marketing mix ya. Oke, kita bahas yang pertama key decision making factor-nya, yaitu
standarisasi atau customisasi ya. Nah, ini pilihan apakah perusahaan akan menetapkan produknya sebagai produk yang standar ya, jual di semua negara yang sama, di seluruh negara, katakanlah dia melayani 3 atau 4 negara, produknya standar sama dari produk A sampai produk di negara A maupun di negara D sama produknya, atau customization ya, tergantung dia sesuai permintaan pelanggannya, custom ya. Ini menjadi pilihan ya, sektornya apa, apakah kita akan melayani konsumen akan lebih puas dia jika kita layani dengan customization, dan biasanya berdampak pada biaya yang lebih mahal dan jatuhnya pada harga ya pastinya. Oke, ini 2 pilihan, standar or custom. Yang kedua legal force ya, peraturan yang berlaku di suatu tempat target market, dalam hal ini mungkin negara yang satu dengan negara yang lain berbeda, itu menjadi pertimbangan. Dan faktor ekonomi atau biaya-biaya yang bisa timbul atas melayani beberapa negara yang berbeda. Changing exchange rate yang ketiga, yang keempat, sorry. Jadi faktor yang keempat terkait dengan tingkat nilai tukar ya. Jadi tingkat nilai tukar ini juga menjadi pertimbangan terkait mungkin di price ya, yang karena pastinya akan berdampak pada pengurangan keuntungan jika suatu nilai mata uang di negara tersebut atau di tempat yang akan kita pasarkan produk kita tiba-tiba nilainya tinggi dan akan mengurangi keuntungan yang sudah ditetapkan, mungkin karena biayanya juga menjadi bengkak karena harga nilai tersebut menjadi lebih mahal ya. Atau mungkin kita akan menyesuaikan dengan konsekuensi, kalau kita sesuaikan mungkin harganya di suatu pasar negara tersebut kita naikkan, konsekuensinya akan bersaing dengan harga produk pesaing yang ada di negara tersebut ya, dan kemungkinan besar terlalu tinggi akan menyulitkan produk kita untuk bersaing jika memang harga pasarnya standarnya tidak begitu tinggi ya. Kita tetapkan harga yang sangat tinggi, kemungkinan besar akan sulit bersaing dari segi harga. And then target customer, ini target customer yang akan kita pilih ya, sebenarnya ada di atas ya. Kembali lagi target market kita itu menjadi tujuan pemuasan kebutuhan dan keinginan mereka ya. Target customer kita seperti apa. And then faktor yang lain adalah budaya, culture influence ya. Pengaruh budaya juga berdampak pada penentuan bauran pemasaran yang akan kita tentukan ya, produk price list and promotion-nya. And then competition juga ya. Kompetisi juga menjadi pertimbangan, apakah pesaingnya bersaing dari sisi harga, dari kualitas dan sebagainya, apakah cukup banyak pesaing ya. Kalau tidak begitu banyak pesaing, memungkinkan sekali kita harga tidak akan menjadi permasalahan asalkan kualitas produk kita lebih baik kan gitu. Jadi itu yang menjadi faktor daily decision making-nya ya. Oke, ini ada hal yang kita menjadi alternatif pilihan, apakah produk kita yang akan this one, standardization or versus customization ya. Tadi yang pertama ya, ini lebih detail, ada 3 alternatif, yaitu ethnocentric approach. Kalau ethnocentric approach itu di mana dia akan menggunakan keberhasilan di negara yang pertama atau di negara perusahaan itu berkembang di
pertama kali dia berkembang, dia yakin bahwa dengan menggunakan bauran pemasaran yang sama akan berhasil di negara berikutnya, negara yang dia expand ke negara yang lain ya. Mungkin kalau Indonesia ke Malaysia gitu ya, dia akan menetapkan produk price place promotion yang sama karena dianggap dia yakin bahwa dengan bauran pemasaran yang sama mereka akan juga berhasil di negara host atau negara yang negara berikutnya yang dia akan melayaninya ya. Host negara negara host country namanya, itu oke lah. Jadi etnosentris itu intinya bahwa dia akan menerapkan marketing mix yang sama di negara baru atau lintas negara yang baru, target market lintas negara yang baru, dia perlakukan sama. Oke, yang berikutnya polycentric approach. Nah, kalau polycentric approach ini lebih kepada dia berusaha melayani masing-masing target market, dalam hal ini negara yang berbeda. Dia berusaha bauran pemasarannya dia sesuaikan dengan masing-masing perbedaan budaya, perbedaan keinginan masyarakat. Dan ini memungkinkan agak lebih mahal biayanya karena dia akan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang baru, ya, bauran pemasaran yang baru. Tetapi kelebihannya, nanti ada ya, mungkin kelebihannya salah satunya adalah dia akan lebih memuaskan konsumen, ya, kepuasan konsumen yang dia tuju, yang karena memiliki kemungkinan besar berbeda. Tapi kalau kira-kira di Malaysia itu mirip-mirip ya, mungkin lebih hemat kita melakukan ethnocentric approach ya. Tentunya mungkin Indomie dan kawan-kawan di sana ya mirip-mirip lah istilahnya, karena memang tidak begitu cukup signifikan jika kita menggunakan marketing mix yang berbeda ya. And then geocentric. Nah, kalau geocentric ini dia berusaha melakukan standarisasi bauran pemasaran, tetapi dia berusaha menjual produk yang sama di pasar yang berbeda dengan pendekatan pemasaran yang sama ya, secara global ya. Tapi ini berupaya melakukan standarisasi. Kalau tadi kan cuman kalau yang etnosentris karena dia berhasil di suatu negara negara awal dia melakukan pemasaran di negara dalam negeri gitu ya, dia menerapkan sama. Tapi kalau yang geosentris ini dia berusaha melayani semua negara dengan standar yang sama ya. Contohnya mungkin seperti Coca-Cola ya, salah satu dari international business yang melakukan pendekatan ini. Ya, dia melakukan standarisasi dari bauran pemasarannya untuk semua negara yang dia layani. Oke, berikutnya. Oke, ini perbedaannya. Advantage and disadvantage. Nah, ini keuntungan dan kerugian perusahaan yang melakukan standarisasi ya. Oke, kalau kita melakukan standarisasi seperti tadi yang dilakukan oleh Coca-Cola, ya, berusaha melakukan standarisasi, itu yang pertama advantage-nya adalah mengurangi biaya, ya, biaya pemasaran. Yang kedua, memfasilitasi kontrol centralized, ya. Dia bisa memudahkan secara terpusat kontrol ya, dia memudahkan kontrol secara terpusat. Yang ketiga, promote efisiensi in R&D, dia
lebih efisien dalam upaya riset and development pengembangannya karena sama result in economy of scale ya menghasilkan skala ekonomis in produksi karena sama produknya standar Coca-Cola ya seperti itu ya mungkin nanti namanya aja ya beda brand name-nya menyesuaikan negara. And then reflect the trend toward a single global marketplace. Okay. Disadvantage-nya ignore different condition of product use. Oke, ini tidak memperhatikan kondisi dari perbedaan penggunaan suatu produk ya. Dia ignore local legal difference ya. Dia tidak mempertimbangkan perbedaan peraturan yang ada di satu negara. Ini juga nantinya jadi bermasalah jika ada satu negara yang mengatur hal-hal yang berbeda dengan negara yang sudah kita layani selama ini. And then ignore different in buyer behavior pattern. Dia juga tidak mempertimbangkan pola perilaku yang berbeda di suatu negara satu dengan yang lain ya. Sehingga kepuasan sangat sulit dicapai oleh perusahaan, dirasakan oleh konsumen ya, pastinya berbeda. Inhibit local marketing initiative, ignore other different in individual market. Jadi intinya dia tidak mempertimbangkan bahwa ternyata memang ada beberapa orang atau beberapa target market yang berbeda karena negaranya berbeda pastinya memiliki perbedaan dari segi perbedaan penggunaan dari produk tersebut ini yang paling ekstrim dan terkait dengan inisiatif dari lokal pasar lokal dia juga tidak mempertimbangkan different individual market ya karena ini individu di pasar tersebut juga dia juga tidak membedakan hal itu menjadi disadvantage ya. Intinya kepuasan konsumen akan sulit tercapai jika tidak mempertimbangkan kebutuhan target market di lokal country atau negara yang kita tuju ya karena berbeda-beda tadi. Oke, berikutnya bagaimana dengan customers internasional, kelebihan ya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, keuntungan atau ketidakuntungan atau kerugian ya. Oke, keuntungannya kalau kita customize, reflect different condition of use, kita juga mempertimbangkan perbedaan kondisi dari penggunaan satu produk ya, oleh target market di suatu negara. Knowledge local legal difference, mengetahui peraturan different in buyer behavior, kita memahami melakukan upaya penyesuaian dengan peraturan-peraturan yang berbeda di suatu negara, perilaku konsumen yang berbeda di suatu negara yang kita layani ya. Account for other different individual market ya, juga mempertimbangkan perbedaan-perbedaan hal yang lain terkait dengan individu atau target market di suatu pasar ya. Ini menjadi keuntungan lebih peluang untuk memuaskan masing-masing pasar lebih besar jika kita melakukan customized international marketing. And then kalau disadvantage-nya ya pastinya kebalikannya tadi, increase cost ya, tidak efisien, mengurangi centralized control ya, yang ini memang kontrol dari pusat agak susah ya karena kita mendelegasikan ke masing-masing perwakilan atau lokal country-nya ya. Reduce economy of scale in production ya, ini tidak bisa dilakukan pencapaian skala ekonomis karena produknya berbeda ya, tidak bisa dilakukan bersama-sama memproduksi gitu. Tapi kalau memungkinkan bisa ya tidak apa-apa, tidak masalah ya.
ya akhirnya memilih standar tadi, karena contohnya Coca-Cola standar, karena dirasa bahwa produknya bisa diproduksi secara bersama-sama, secara langsung dengan jumlah yang besar ya. Nah, saya kira bisa itu. Oke, berikutnya kita jelaskan. Nah, ini produknya ya. Comprise about the set of tangible factor that the consumer can see or touch. Oke, inilah sebuah produk ya, sebuah faktor yang nampak, produk fisik dan kemasannya, dan beberapa jumlah faktor yang tak nampak, tidak kelihatan, ya, seperti citra, instalasi, waranti, and credit term. Ya, ini secara total keseluruhan definisi produk. Ya, jadi sesuatu yang bernilai, something value, tangible and intangible, ya, sesuatu yang bernilai yang bisa kita jadikan sebuah produk untuk memuaskan konsumen ya. Oke. Nah, ini terkait dengan faktor apa yang berdampak pada standarisasi produk ya. Pastinya tadi apakah legal force peraturan satu negara ya, satu dengan yang lain mendekati sama, tidak ada perbedaan, mungkin kita bisa lakukan standardized ya. Culture, influence, pengaruh budaya, apakah budaya di suatu negara dengan negara yang lain yang akan kita berikan produk yang sama itu memiliki kesamaan gitu, konsumsi sebuah produk tersebut. Contohnya mungkin ya istrinya minuman alkohol gitu di suatu negara tertentu itu malah dilarang ya karena merugikan dan sebagainya. Di negara yang lain tidak, itu menjadi culture ya, influence ya. What we call, sampai ada produk yang khusus dibuat zero alkohol gitu ya, karena satu negara tersebut tidak memberikan izin produk beralkohol untuk dikonsumsi masyarakatnya atau bercitra buruk dan sebagainya. Faktor ekonomi dan brand names juga ya menjadi faktor. Kalau brand name ini terkait dengan citra yang dia miliki, biasanya kalau sudah terkenal, memiliki citra yang baik dan dikenal oleh banyak orang di dunia gitu ya, dia jika memproduksi produk memungkinkan sekali produk standar ya, karena dia sudah berhasil dan sudah diketahui oleh banyak masyarakat atau orang-orang di dunia. Contohnya seperti Coca-Cola, brandnya cukup, nama mereknya cukup terkenal, memiliki image yang bagus dan orang banyak mengkonsumsinya sudah ya, saya kira. Oke. P yang kedua yaitu price ya, ini faktor yang efektif pricing policy, strategi bisnis yang juga menjadi pertimbangan pertama. Kita menetapkan harga gitu ya. Bisnis strateginya apa? Mungkin ingin menaikkan market share sebesar 60%, nah mungkin menaikkan penjualan ya. Pastinya efeknya terhadap mungkin harganya harus lebih murah dibandingkan pesaing ya. Dan yang lain-lain, competitive environment, nah ini juga menjadi pertimbangan, lingkungan kompetisinya, persaingan. And then cost of doing business ya, biaya yang harus dikeluarkan. Pastinya di negara antar negara ini akan lebih mahal dibandingkan kita hanya melayani satu negara. Sehingga juga jadi pertimbangan biaya bisnis yang dilakukan, cost yang sudah dikeluarkan ya cukup besar, apakah memungkinkan melakukan pemotongan biaya dan sebagainya. Dan exchange rate fluctuation tadi ya. Nah, exchange rate fluctuation yang sudah saya jelaskan di awal, jika naik harganya, nilai mata uang kita rendah, kemungkinan besar kan keuntungannya akan
terkikis oleh exchange rate yang semakin turun ya, sehingga kalah besar dengan biaya yang harus kita keluarkan. Oke, berikutnya pricing policy, standard price policy, two-tier policy, and market pricing. Standard price harganya sama di negara yang satu dan negara yang lain sama. Ya, kalau two-tier dia menetapkan harga dua ya. Di negara lokal dia menetapkan harga khusus, di negara di luar negeri, di luar negara dia menjual produknya menetapkan harga yang standar. Nah, kalau yang market pricing ini dia lebih menetapkan terkait dengan banyak yang digunakan the most complex dari harga ini menggunakan yang market pricing ya. Tujuannya sih untuk kita melihatnya pasar nih yang menentukan. Kalau pasar bersedia membeli dengan harga tinggi ya kita tetapkan tinggi di masing-masing pasar tersebut atau negara tersebut ya. Jadi basisnya adalah untuk memaksimalkan keuntungan ya di masing-masing pasar. Kalau ada pasar yang dia sangat sensitif terhadap harga, jika kita tetapkan harga tersebut terlalu mahal, dia tidak akan beli pasarnya ya, itu menjadi permasalahan. Sehingga masing-masing pasar kita tetapkan, karena target market ini sensitif, ya mungkin bisa jadi harganya lebih murah. Nah, ini depend on the market pricing ya, tergantung pasarnya ya. Kalau tadi standar sama, two-tier pricing ini negara lokal ada dua harga, negara luar negeri berbeda ya. Kalau market pricing lebih kompleks, kita tetapkan harga berdasarkan pasarnya, tergantung pasarnya seperti apa. Apakah memungkinkan kita tetapkan harga tinggi atau sebaliknya mereka lebih sensitif ya. Kembali lagi persaingan juga menjadi pertimbangan. Kalau kita mungkin harganya tidak sama, lebih mahal daripada pesaing, mungkin kemungkinan besar sulit lakunya ya, kita tetapkan market pricing tergantung pasarnya seperti apa, memaksimalkan profit ya. Oke. Ya kecenderungan memang ada komplain jika tahu di suatu negara tempat yang lain berbeda harganya ya. Oke, berikutnya condition for market pricing betul. Arbitrage ya, ini prevent mencegah arbitrasi itu membeli di tempatnya ini. Kalau tahu ada konsumen di suatu negara ini kebetulan dekat gitu, harganya lebih murah dan di suatu negara yang lain lebih mahal, dia memungkinkan sekali dia akan membeli di negara yang menjual produk kita dengan harga yang murah dan menjualnya kembali di suatu negara atau suatu pasar yang lain dengan harga yang mahal ya. Ini must be able to prevent, harus kita bisa mencegahnya ya, jangan sampai terjadi hal ini. Oke, promotion mix, advertising, personal selling, sales promotion, public relation. Nah, ini bauran pemasaran secara internasional terkait dengan strategi periklanan ya. Yang pertama mungkin the message is want to convey ya, pesan apa yang ingin kita sampaikan. Yang kedua media yang tersedia untuk menyampaikan pesan tersebut. Dan yang ketiga the extent to which the firm want to globalize its advertising effort. Oke, perluasan di mana perusahaan ingin menginginkan globalize its advertising effort. Jadi sekarang iklannya di beberapa negara, tidak hanya satu negara dalam negeri aja awalnya. Bagaimana kita berusaha membuat meningkatkan keinginan perusahaan untuk
usaha melakukan advertising secara global ya, periklanan secara global. Okay, advertising effect in present day, want to complete. Ini pesan apa sih? Pastinya fakta atau impression, kesan yang diinginkan agar supaya sampai terhadap calon konsumen yang ada ya, pesan-pesan tertentu, fakta yang meyakinkan, yang bisa mengimpress, meyakinkan calon konsumen kita ya. And then advertising, communication medianya ya, saluran komunikasi yang digunakan pengiklan atau kita sebagai marketing to convey a message, untuk menyampaikan pesan sesuatu yang betul. Oke, ini contoh dari global advertising. Jadi pertimbangannya ya juga menjadi suatu negara ini bahasa ya, terutama ya, bahasa yang berbeda, memiliki pemahaman yang berbeda. Jika kita paksakan dengan nama produk ya, atau brand name merek kita yang kita gunakan, kita paksakan, bisa jadi ada beberapa negara yang tidak bisa membacanya atau bahkan memiliki arti buruk ya. Kita bicara di brand lebih dalam di sana. Ya, jangan sampai ada nama brand yang berarti buruk di suatu negara ya, di mana kita melakukan pemasaran di negara tersebut atau menjadi target market ya, negara lintas batas luar negeri itu ya. Ini di Egypt, Mesir, encounter no language barrier, enggak bisa. Oke, dia Coca-Cola ya, pakai bahasa tulisan Arab nih, Coca-Cola. Oke, ya, agar supaya orang bisa membaca lokal marketnya, tahu, paham nih. Oke, ini di Malaysia ini kalau nggak salah ya, McD ya, memudahkan. Kita masuk di distribusi atau place ya. Ada dua hal tentang modal transportasi yang akan digunakan untuk memindahkan secara fisik suatu produk dari tangan produsen ya sampai ke konsumen ya. And then merchandising modes ya, bagaimana alat yang akan kita gunakan untuk memperdagangkan, menyampaikan dagangan atau produk kita kepada konsumen ya. Yang kedua, merchandising. Advantage and disadvantage of transformation. Nah, ini ada beberapa moda transportasi dan disebutkan keuntungan dan kerugiannya jika kita menggunakan moda transportasi. Train, kereta api ya, keuntungannya lebih safe, reliable, tidak mahal ya. And then disadvantage-nya limited to rail route, rutenya terbatas ya, dan agak lambat ya. Biasanya produk yang kita gunakan untuk menggunakan moda ini adalah automobile ya, kendaraan mobil atau grain, macam barang-barang curah ya, gandum, beras dan sebagainya, ini bisa kita gunakan. And then airplane. Kalau airplane, pesawat itu keuntungannya lebih safe, lebih reliable, lebih cepat. Disadvantage-nya pastinya mahal ya, dan aksesnya juga terbatas. Ya, contohnya jewelry and medicine, obat-obatan. Nah, kalau ini saat ini COVID ya, Sinovac, vaksin ya kemarin, one of medicine, itu airplane sebaiknya karena memang rentan sekali ya. Biayanya produknya juga produk mahal, jewelry perhiasan ini juga menggunakan airplane produk sampelnya. And then truk ya, versatile, inexpensive, gak mahal, small size, disadvantage-nya ukurannya kecil ya, berbeda dengan train and airplane ya. Consumer good ya, mungkin barang-barang konsumen
bisa digunakan untuk moda ini yang lebih banyak menggunakan. Oke, kapal sip ini expensive. Ini tidak mahal kalau antar pulau yang memungkinkan antar negara, apalagi ya di sini lebih murah, ya tidak mahal, good for larger product, bagus untuk produk yang besar-besar ya. Slow, disadvantage-nya lambat pastinya, dan indirect karena mampir-mampir, tidak langsung biasanya. Kalau airplane direct kan. Automobile, furniture ya. Contoh barang yang bisa menggunakan moda kapal ini. Furniture. Ini elektronik media, ini media elektronik atau mungkin internet saat ini ya. Advantage-nya fast, cepat. Disadvantage-nya unusable for many product. Tidak semua produk bisa kita kirim melalui media elektronik ya. Ini contohnya informasi, ya itu lebih fast. Mau ngirim makanan nasi pecel gitu lewat elektronik media nggak bisa ya. Oke. Basic part of distribution channel, ini terkait dengan saluran distribusi dari pabrik, manufacturer, perusahaan ya, ke wholesaler, dari wholesaler ke retailer, dan akhirnya ke customer. Ini basic part-nya, rangkaian panjangnya, kita akan memilih rangkaian panjang atau saluran distribusi yang mana, yang pendek atau yang panjang ya, tergantung produknya ya, juga tergantung dalam hal ini karena suatu negara antar negara yang berbeda ya, ini biasanya lebih ke tidak bisa langsung ya, biasanya harus melalui agen import agent ya di sini. Oke, manufacturer ini sama sih dengan yang saluran distribusi yang lama ya, distribusi pemasaran lokal ya, cuman ini pilihannya ada yang pendek dan yang panjang gitu ya. Tapi di sini ada yang berbeda dibandingkan lokal distribution ya. Ini ada import agent ya, karena kita membutuhkan importir atas produk kita ya, atau agen yang akan ada di suatu negara yang akan menyalurkan produk-produk kita di sana ya, karena lintas batas suatu negara ya. Oke, saya kira itu materi kali ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap sehat selalu bagi kita semua. Tetap bersyukur masih diberi kesehatan. Semoga bermanfaat materi kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.